Sekilas, tak ada yang berbeda ketika mengunjungi Desa Cangkuang. Suasana di desa ini sama seperti desa-desa lainnya. Namun, ketika menyusuri jalan dan gang kecil, desa yang terletak di Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung ini terlihat ada aktivitas lain yang berbeda dengan kegiatan masyarakat pada umumnya. Ya, ternyata di Desa Cangkuang terdapat sekelompok masyarakat yang tengah mengelola peternakan kelinci dengan nama Cangkuang Rabbit Farm. Tak kurang dari 10 jenis kelinci diternakan di kandang berukuran 60 x 80 meter yang dimotori oleh Koperasi Nusantara Kiat Lestari atau Nukita. Menurut Ketua Cangkuang Rabbit Farm Suwardi, berbagai macam jenis kelinci bisa dibedakan dari postur tubuh, warna dan corak bulu, bentuk mata, serta telinga. Kelinci jenis Rex misalnya, bulunya halus seperti bulu karpet atau bludru. Beda lagi dengan kelinci Fuzilop yang berbulu tebal dengan bentuk telinga tumbuh ke bawah. Lain halnya dengan Angora Inggris. Seperti namanya yaitu Angora, kelinci ini mempunyai postur tubuh besar dan berbulu tebal hingga nyaris menutupi matanya. Ada lagi nih kelinci yang matanya berbeda dengan kelinci lainnya, yaitu jenis kelinci hotot. Jika diperhatikan, ada warna hitam di sekitar mata kelinci yang satu ini, sehingga menyerupai eyeshadow yang biasa digunakan kaum Hawa untuk menambah riasan di sekitar mata. Ya, imut, lucu, dan menggemaskan. Itulah kesan yang terlihat ketika melihat dan mengamati gerak-gerik berbagai macam jenis kelinci, hewan manis dan memikat di peternakan ini. Meski tidak memerlukan keahlian khusus, merawat kelinci tidak bisa dilakukan secara asal-asalan. Misalnya, ada beberapa ciri-ciri khusus dari indukan kelinci yang baik untuk dikembangkan. Induk kelinci yang harus dikembangkan yang bagus, ciri-cirinya kalau jantan seperti ini, mukanya agak tebal dari depan ke belakang, lebih lebar, terus telinganya harus berdiri rapat, bulunya halus rapat, terus bokongnya harus gede dari belakangnya ini, nah ininya halus lebar. Sedangkan yang betina mukanya agak lancip dari depan, agak gede ke belakang, telinganya harus rapat
berdiri begini, bulunya sama, halus rapat, lembut, badannya agak panjang, bokongnya agak gede, lebar di sini. Terus bagian kakinya harus begini, telinganya udah bagus begini. Selain memilih indukan yang bagus untuk dikembangkan, kandang yang memadai dan pakan ternak juga tak luput dari perhatian. Dalam pemberian makanannya pun dijadwalkan sehari 2 kali, antara pagi pada pukul 9 dan sore hari pukul 5, dengan variasi berupa pakan basah dan kering seperti rumput, ampas tahu, dan pelet, serta suplemen yang terukur pula. Sama halnya seperti manusia, terkadang hewan yang berbulu tebal ini bisa terserang berbagai macam penyakit seperti stres, kembung, dan kudis. Untuk mengantisipasi penyebaran penyakit terhadap kelinci lainnya, secara periodik sebulan sekali diberikan vaksin berupa obat cacing, vitamin, serta antibiotik. Ciri-ciri kelinci yang kena penyakit seperti skabies, telinganya agak bengkak dan ada kudis-kudisnya. Ini cara dari dulu kelinci yang kena penyakit skabies dari dulu mah belum ada obatnya, tapi sekarang punya ada obatnya. Cara mengobatinya kelinci yang sakit seperti skabies, kita ngambil obat yang dari dinas peternakan buat anti cacing dan anti kudis. Cara pengobatannya kita ngambil obat tapi sesuai dosis yang digunakan. Dosisnya harus sesuai dengan berat badan kelinci. Kalau kelinci berat badannya 2 kilo, kita pakai 0,4 mili. Kalau berat kelinci 2 kilo, kita ngambil 0,4 mili. Nah, cara penyuntikannya kita ngambil di pundaknya, di bawah kulit, di atas daging. Cara penyuntikannya kita cubit sedikit kulit kelinci, masukin jarum. Setelah masuk, habisin si vaksinnya, kita urut-urut supaya obat cepat masuk ke dalam daging supaya cepat sembuh. Kalau pengobatan tidak sesuai dengan berat badan, nanti mengakibatkan kelinci bisa mati atau kepalanya bisa jadi miring begini. Untuk menghasilkan kelinci yang berkualitas, bibit induk kelinci jantan dan betina haruslah kelinci yang memang telah siap untuk dikawinkan. Ciri-ciri kelinci yang siap kawin bisa dilihat dari usianya. Untuk jantan harus yang sudah berusia 8 bulan, sedangkan betina sudah berusia 6 bulan. Selain yang sudah cukup umur, kelinci yang siap kawin juga bisa dilihat dari postur tubuh, bulu, dan alat kelaminnya. Ciri-ciri
kelinci yang udah siap kawin, dilihat dari postur tubuhnya bagus, bulunya bagus, terus kelihatan dari si alat kelaminnya udah kemerah-merahan sampai ke ungu-unguan, itu udah siap, pasti udah siap kawin. Lihat dari puting susunya harus yang bagus, dan kalau ciri-ciri yang mau siap kawin ada ngembang si puting susunya, sama bulunya harus bagus, jangan ada yang kotor atau gimbal, supaya nanti pas menyusuinya bagus. Setelah terjadi perkawinan antara kelinci jantan dan betina, maka tahap selanjutnya dari budidaya ternak kelinci adalah perawatan kelinci hamil. Dengan ciri-ciri tertentu, misalnya dari bentuk dan postur tubuh hingga gerak-geriknya, sudah bisa dikenali bahwa kelinci tersebut sedang hamil. Ciri-ciri kelinci yang lagi hamil, napasnya agak kencang, terus bulunya agak rontok, tapi bukan berarti rontok sakit. Emang kelinci yang lagi hamil, badannya seperti inilah, seperti orang kan agak panas gitu. Terus ininya perutnya agak kembung, terasa kalau dipegang. Terus ininya susunya turun. Untuk menjaga indukannya yang telah hamil, khususnya dalam kurun waktu 1 bulan selama masa kehamilan, kelinci-kelinci ini harus dirawat dengan selalu menjaga kebersihan kandang dan menghindari hal-hal yang dapat membuat kelinci stres. Upaya ini dilakukan agar dapat menghasilkan anak kelinci yang sehat dan berkualitas. Cara-cara perawatan kelinci yang lagi hamil, kita harus sering mengontrol di kandangnya, apalagi kelihatannya kok kandangnya agak kotor, apalagi basah-basah lah. Terus kalau bisa sedia kelopak, ntar nanti kelahirin anaknya, induknya naik, seperti itu, seperti hewan ayam suka ngakut kan. Apalagi kelinci suka ngambil-ngambil itu bekas-bekas rumput, terus diambil ke dalam kelopak. Ya, hindari jangan sampai kena kelinci stres, hindari bunyi-bunyi dari yang petasan, apalagi yang ini seperti anjing-anjing yang suka menggonggong. Jangan sampai dia lagi hamil terus kena stres. Dilihat dari jumlah kelahiran, binatang yang identik akrab dengan manusia ini, jumlah perkelahiran anakan kelinci dihitung rata-rata 5 ekor. Namun pada kondisi tertentu bisa mencapai 8 ekor per kelahirannya. Setelah lahir, anak-anak kelinci kemudian dipisah dan dikumpulkan dalam satu kandang khusus untuk disusui oleh induknya. Pada waktu-waktu tertentu, kandang dari induk dan anakan yang masih kecil ini selalu diperiksa. Hal ini dilakukan untuk tetap menjaga dari predator dan hama lainnya di sekitar kandang yang bisa mengganggu anakan. Dengan kurun waktu antara 1 bulan menyusui hingga berusia 2 bulan, kelinci-kelinci ini kemudian sudah dapat disapih dari induknya dengan memindahkannya ke dalam kandang khusus. Anakan yang telah berusia 2 bulan, bahkan baru hitungan usia 1 bulan pun siap dijual atau dipasarkan. Selain menyediakan bibit dan anakan kelinci lokal dan hias untuk dijual, kelompok ternak Cangkuang Rabbit Farm ini juga memanfaatkan air seni kelinci yang digunakan sebagai pupuk tanaman. Air seni kelinci ini tidak hanya dimanfaatkan masyarakat sekitar desa Cangkuang, tapi juga dipesan masyarakat dari luar desa.
Tampaknya tak sulit bagi para peternak kelinci yang bernaung di bawah koperasi Nukita ini untuk memasarkan hasil ternaknya. Hampir 2 minggu sekali, para pembeli hingga peternak dari luar wilayah Desa Cangkuang langsung mendatangi